Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dihayu Skarwati, jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan Syariah, kelas PS1B, Politeknik Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi bisnis, meliputi pengertian, tujuan, unsur-unsur, dan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi yang dilakukan individu untuk individu, individu untuk organisasi, ataupun sebaliknya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang atau sinyal untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan komunikasi ada 4. Yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pimpinan suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, pemimpin tersebut memasang iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, majalah, radio, maupun internet. Yang kedua, melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis ini, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Saat ini pun kerjasama antar perusahaan di berbagai belahan dunia relatif lebih mudah dilakukan seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama, metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang kedua, terdapat tujuan. Komunikasi bisnis memiliki tujuan yang telah ditentukan dan dalam hal ini sejalan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, adanya pertukaran. Komunikasi melibatkan dua orang atau lebih yang biasanya disebut komunikator dan komunikan. Yang keempat, media. Komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus seperti media massa dan lain sebagainya. Yang terakhir, pesan. Berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang dilakukan antar tingkatan jabatan atau posisi. Maksudnya, antara atasan dan bawahan atau antara bawahan dan atasan. Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Yang ketiga, komunikasi internal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam sebuah lembaga, organisasi, maupun sebuah perusahaan. Yang terakhir, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak di luar sebuah perusahaan, lembaga, dan yang lainnya. Contohnya itu komunikasi dengan perusahaan pelanggan, perusahaan dengan mitra seperti vendor, dan perusahaan dengan pemerintah, khususnya dalam pembahasan peraturan daerah dan lain-lainnya. Teknik-teknik dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, teknik komunikasi verbal, yaitu komunikasi dalam bentuk lisan. Dan teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan, dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif itu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan.
Sehingga, dalam hal ini sangat penting untuk mengolah nada suara dan ekspresi wajah ketika menyampaikan pesan secara face-to-face atau melalui telepon yang hanya mengolah nada suara. Beberapa contoh kegiatan yang membutuhkan komunikasi secara verbal, seperti rapat, telepon resmi, meeting proyek, ataupun presentasi. Kedua, teknik komunikasi nonverbal. Komunikasi yang pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan, gestur, postur, raut wajah, kontak mata, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Email merupakan salah satu komunikasi tertulis yang paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Sekian penjelasan saya mengenai komunikasi bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.